Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Naomi meminta Ruth untuk mandi, mengurapi, dan mengenakan jubahnya. Apa makna spiritual dari langkah-langkah ini ketika dia akan bertemu dengan Boas? Apakah pantas seorang gadis seperti Ruth datang kepada Boas pada malam hari? Atau adakah makna rohani di balik pertemuan ini? Apakah ada kendala rohani yang menghalangi Boas untuk menikahi Ruth? Firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam pelajaran ini kita telah sampai pada kitab Rut yang merupakan kitab sejarah ketiga dalam Perjanjian Lama. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pasal 3, dari ayat 4 sampai kepada akhir pasal ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan saya di studio. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Ishak, di episode terakhir kita tahu tentang perintah atau permintaan Naomi kepada Ruth tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia pergi kepada Boas. Bahwa dia harus mandi, mengurapi, dan memakai jubahnya. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Ya, ada hal keempat, dia menyuruhnya turun ke tempat pengirikan. Ini adalah gambaran yang indah. Di episode terakhir kita mengerti bahwa perilaku ini adalah perilaku yang baik karena Boas dianggap sebagai penebus. Jadi ketika dia mendekatinya dengan cara itu, dia pantas dan dapat diterima karena dia dianggap sebagai penebus kedua baginya. Tetapi kita tahu bahwa Boas adalah gambaran Kristus dan Ruth adalah orang percaya. Sangat indah bahwa awalnya adalah mencari Kristus. Sungguh luar biasa mencarinya sebagai penyelamat pribadi dalam hidup saya. Tempat yang memberitahu kita tentang pengirikan yang mengungkapkan di hadapan Kristus bahwa semua kehidupan saya sebelumnya jauh dari Tuhan, seolah-olah semuanya adalah jerami. Jadi saya akan pergi dan berkata kepadanya, aku ingin memulai yang baru denganmu. Banyak orang dalam acara-acara tertentu seperti ulang tahun atau Natal mengatakan bahwa mereka ingin memulai halaman baru. Namun setelahnya mereka menemukan bahwa halaman baru itu sama dengan yang lama. Kristus tidak membuat halaman yang baru, dia menciptakan ciptaan yang baru. Untuk itu pelajaran penting pertama bahwa ketika saya pergi kepada Kristus di tempat pengirikan, saya diperkenalkan tentang Kristus Juru Selamat, tetapi tidak hanya mengakui Kristus sebagai Juru Selamat. Salah satu hal indah yang dilakukan oleh Ruth adalah dia duduk di kaki Boas. Dia membuka kaki Boas dan duduk di kakinya. Itu juga yang dituntut sebagai orang beriman. Untuk duduk di kaki Kristus, kita ingat seorang murid wanita yang luar biasa. Dalam perjanjian baru yang adalah Maria dari Betania. Dia senang duduk di kaki Yesus. Dalam Lukas 10, dia mendengarkan perkataannya. Dalam Yohanes 11, dia mendapatkan penghiburan dari mulutnya ketika saudara laki-lakinya mati. Dan dalam Yohanes 12, dia memberikan persembahan di kaki Yesus. Tiada yang lebih indah daripada duduk di kaki Kristus. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah yang Tuhan katakan tentang dia. Kebutuhan akan satu atau untuk satu hal. Untuk datang kepada Kristus dan duduk di kakinya sebagai murid untuk belajar darinya. Itulah yang saya harapkan untuk kita semua. Saya akan membaca ayat dari 6-13 dan kembali kepada Anda, Saudara Moheb, untuk sebuah pertanyaan. Sesudah itu, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, dengan diam-diam disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di sana. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu.
lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jikalau ia menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup." Berbaring sajalah, tidur, sampai pagi. Rut pergi ke tempat pengirikan. Dia tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, tetapi dia juga berbicara dengan Boas. Mohon beritahu kami tentang percakapan ini. Tentu saja perilaku Rut sangat baik. Dan dalam perilaku kudus ketika dia pergi ke sana sesuai dengan perintah Naomi. Dan juga omong-omong tempat pengirikan adalah tempat terbuka. Boas tidak terbaring di sana sendirian. Di ujung tumpukan gandum tetapi ada banyak orang di sana. Di tempat yang terbuka itu. Apa yang akan terjadi di depan umum, di depan semua orang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Begitu pula Naomi, karena jika ini salah, Naomi tidak akan meminta melakukannya. Dan jika hal itu salah, Boas akan menegurnya. Tetapi semua ini tidak terjadi sama sekali. Dia datang dengan lembut, terbuka, dan berbaring. Boas makan, minum, dan hatinya sangat gembira. Dan dia pergi untuk berbaring pada tengah malam. Pria itu terkejut. Dia menemukan Rut terbaring di kakinya. Dia mengajukan pertanyaan, "Siapakah engkau ini?" Sebenarnya bukan karena dia tidak mengenalnya, tetapi dia mengenalnya karena dia bersama setiap hari. Tetapi ada baiknya bagi siapapun untuk mengingat asal-usulnya. Sebelum kasih karunia menjamahnya, dia adalah seorang wanita Moab. Dia bukan dari umat Allah, tetapi kasih karunia telah membawanya ke tanah Israel. Ke ladang Boas, ke tempat pengirikan Boas, dan kepada Boas sendiri yang akan menikahinya. Dan Rut menghargai berkat-berkat ini. Tetapi juga baik bahwa dengan kedewasaan, persekutuan, dan perkenalan antara dia dan Boas, dia tidak mengatakan, "Aku Rut orang Moab." Tidak, dia mengatakan pada hari pertama, "Aku orang asing, orang Moab." Iya, Tapi dia tidak akan terus sepanjang hidupnya mengatakan, "Saya orang Moab." Seperti orang berdosa yang datang berkata, "Saya adalah orang berdosa, saya terlalu jahat, saya telah melakukan ini dan itu." Baik, kemudian keesokan harinya dia datang dan berkata, "Saya telah melakukan ini dan itu." baik, kisah ini sudah berakhir. Lanjutkan dan lihat apa yang telah dilakukan kasih karunia. Berfokuslah pada anugerah, bukan pada masa lalu dan hal-hal negatif yang ada dalam diri Anda. "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Bahkan kata-kata yang sangat sopan, kata-kata diatur sambil meminta. Lewat perlindungan yang paling rendah dari penebus itu, dia datang sebagai orang asing. Tanpa keluarga, rumah, makanan, atau pakaian, dan tanpa bantuan atau perlindungan. Tapi ia menemukan tempat Boas semua yang dia inginkan dan banyak lagi. Tetapi dia tidak meminta banyak, dia meminta hal-hal yang paling penting, sederhana, sangat sedikit. Yang akan menjadi bantuan yang tidak layak aku dapatkan. Jika engkau menerimaku menjadi penebus karena dia bebas memilih, apakah akan menolak atau menerima, dan dia tidak bisa memaksanya untuk melakukan itu. Dan ada penebus yang lebih dekat. Tapi dia pergi dan percaya diri untuk meminta hal yang paling sedikit, tetapi dia mendapat banyak kasih karunia. Baik, pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku,
ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya sebuah pertanyaan. Baik. Mengapa Naomi menyuruhnya pergi ke tempat yang mengerikan di malam hari? Mengapa Naomi tidak pergi bersamanya? Meninggalkannya sendiri? Sebuah pertanyaan yang bagus. Mengapa dia pergi malam hari? Mengapa tidak pagi hari? Dan mengapa Naomi tidak pergi bersamanya? Saya pikir malam itu adalah waktu pengirikan. Sepanjang hari Boas berada di ladang. Maka waktu pengirikan adalah pada malam hari. Mengapa Naomi tidak pergi bersamanya? Kita melihat suatu gambaran yang indah di sini. Boas adalah gambaran Kristus dan Rut adalah gambaran orang yang datang kepada Kristus. Jika dia berdosa, dia akan berserah pada Kristus, dan jika percaya, dia akan menikmati Kristus. Apakah hubungan dengan Tuhan membutuhkan perantara? Sebenarnya kita tidak membutuhkan perantara antara kita dan Kristus, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Orang berpikir bahwa mereka membutuhkan perantara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tidak, sekarang kita berada dalam perjanjian kasih karunia. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kita semua berdosa. Ada yang benar-benar berdosa, ada yang setengah-setengah, tetapi Kristus membukakan pintu bagi saya. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia berkata, siapapun yang datang langsung kepadaku, aku tidak akan pernah mengusirnya. Baik, kemudian mohon beritahu kami tentang reaksi Boas terhadap Rut. Boas senang dengan perilaku yang indah dan sopan ini. Terlihat jelas bahwa dia benar-benar wanita yang terhormat. Dia berkata kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Dia menegaskan kembali bahwa dia lebih tua darinya dan memperlakukan dia sebagai anaknya. Diberkatilah engkau anakku, engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari yang pertama kali karena engkau tidak mengejar orang-orang muda baik miskin maupun kaya. Anda sedang mencari penebus. Anda berusaha melakukan apa yang ada dalam hukum Tuhan kita, yang ada dalam Ulangan 25. Engkau bukan wanita biasa atau dangkal yang hanya ingin menikah apapun caranya. Tidak, engkau adalah wanita terhormat, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara Moheb, aspek lain dari jawaban Boas untuk Rut mungkin tampaknya frustrasi. Maksud saya dia berbicara dengannya berharap dia akan berkata amin, saya setuju. Tetapi ia mendapatkannya berkata dalam ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Seolah harapan menghilang lagi dari hadapan Rut. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik. Biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Apa kendala yang menghalangi Boas untuk menikahi Rut secara langsung? Sebenarnya sebelum dia mengatakan padanya sesuatu yang mungkin membuat frustasi bahwa ada penebus yang lebih dekat, dia mengucapkan kata-kata yang sangat meneguhkan. Dia berkata, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Kita harus memperhatikan bahwa ini adalah panen dari perkataan yang dia katakan sebelumnya kepada Naomi ketika dia berkata, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Dia mendapatkan seorang yang mengatakan kepadanya, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Dari itu saya mendapat pelajaran sederhana. Dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika dia bicara pada saya, baik dalam Alkitab atau pertemuan, dan dia menunjuk sesuatu dan saya berkata, baiklah Tuhan, firman-Mu sangat berharga bagiku dan aku hidup karenanya. Kemudian ketika saya meminta sesuatu darinya dalam doa, dia akan berkata, baiklah kekasihku, aku akan melakukannya untukmu semua yang kau minta. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengenai masalah penebus yang lebih dekat yang datang, Boas sangat memahami masalah itu. Pertama, dia tidak bisa mengambil inisiatif. Rut yang harus mengambilnya karena jika dia tidak mau, ini akan menjadi masalah hukum yang mencakup pembayaran dan banyak resiko. Dialah yang harus mengambil inisiatif pertama, lalu dia akan memikirkan apa yang harus dilakukan. Jelas bahwa Boas senang karena Rut datang kepadanya dan senang terlibat dalam masalah itu. Tapi ada masalah penebus pertama.
Penebus pertama lebih dekat dari Boas dan memiliki hak yang tidak bisa dilewati oleh Boas. Ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ada kemungkinan bahwa penebus pertama akan menebusnya. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia menolak dan menyatakan bahwa dia tidak bisa dan menolak untuk menebusnya. Saya akan membaca dari ayat 14 hingga akhir pasal dan kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepada aku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Pemirsa terkasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Tolong jelaskan kepada kami mengapa Boas bersikeras agar tidak ada yang tahu bahwa wanita itu datang ke tempat pengirikan. Mengapa dia membawanya diam-diam? Sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia datang. Boas berhati-hati agar tidak ada fitnah yang terjadi dan tidak ada yang disalahpahami. Dia berhati-hati tentang dirinya sendiri dan juga tentang dia jika dia terlihat keluar dari sana. Pada waktu itu, jika seorang melihatnya, mereka mungkin akan memandangnya dengan buruk. Diketahui bahwa Boas ada di sini, jadi untuk mempertahankan gambaran secara menyeluruh, dia berhati-hati agar tidak ada yang tahu bahwa Ruth telah datang ke tempat pengirikan. Tentu saja kita mengklarifikasi sesuatu, Dr. Moheb. Yaitu, siapa yang ditanyakan Boas, dia bertanya kepada mereka yang ada bersamanya di tempat pengirikan. Mungkin mereka adalah para pemanen, para pemuda. Jadi sepenuhnya masalah itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi, tidak ada yang salah pada saat itu. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa ada orang di kota atau di ladang tetangganya dan seharusnya tidak diketahui mereka bahwa wanita ini menghabiskan. Karena urusannya belum selesai. Ada masalah penebus pertama dan cerita yang sedang berlangsung. Masih ada urusan sah lainnya yang harus diselesaikan dulu, terutama soal penebus. Ini bukan masalah menutupi sesuatu yang tidak bermoral yang telah terjadi. Tapi yang indah di sini dia mengukur 6 takaran jelai. Benar. Ini sangat indah, dia tidak menyebut apa ukurannya, 6 apa. Tapi seseorang berkomentar dengan baik, dia berkata jika 7 adalah angka kesempurnaan, 6 berarti dalam perjalanan kita akan selalu kekurangan sesuatu sampai kita mencapai dalam pasal yang terakhir, dia membawa ibu mertuanya, satu Eva. Kita dapat melihat sesuatu yang indah di sini bahwa di pasal terakhir dia berada di ladang Boas dalam pasal 2. Sebuah gambaran pertemuan dengan nama Tuhan. Dan pertemuan ini sangat baik. Ada sebuah berkat di dalamnya, salah satu keuntungan dari pemanen, pelayan Tuhan dan mereka yang memiliki talenta. Seseorang mengambil berkat dari apa yang dibawa para pemuda dari hasil panen hanya 1 eva. Namun di sini, ketika dia datang di samping kaki Boas, dia mengambil langsung dari Boas sendiri. Ya. Dia juga mengambil 6 takaran dari Boas sendiri. Itulah perbedaan antara seseorang yang mungkin menghadiri kebaktian dan tentu saja kami mendorong untuk Anda menghadiri kebaktian. Tetapi hal ini tidak menggantikan persekutuan pribadi di dalam hadirat Tuhan dan duduk di kaki Tuhan secara langsung. Itu yang membuat saya menjadikan Tuhan sebagai bagian hidup saya dan membuat saya mengambil suatu hal langsung dari Tuhan. Saya juga ingin komentar Anda, Saudara Ishak, tentang engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Apa tanggung jawab orang percaya yang menghadiri kebaktian terhadap mereka yang ada di rumah? Dia harus mengambil yang baik untuk mengulangi khotbah yang gemanya terdengar menyenangkan telinga. Khotbah tentang Kristus dan tentang kebaktian dan firman Tuhan.
Ini adalah makanan yang menyehatkan dan menyegarkan. Ketika kita mengunjungi mereka yang tidak ikut ibadah, kita dapat mengabarkan tentang kebaktian itu terutama kepada keluarga kita di rumah. Benar. Saudara Moheb, saya tidak ingin melewati ayat ini. Ayat 18 dia menjawab, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga." Mohon jelaskan ayat yang indah ini. Adalah baik untuk meletakkan masalah, kebutuhan, dan permintaan kita di tahta kasih karunia. Apa maksud tahta kasih karunia? Maksud saya ketika kita datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih Maksudnya karunia. ketika kita mendekat pada Tuhan. Tepat. Ketika saya berdoa, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mengizinkan Tuhan mengetahui kebutuhannya dan membiarkannya bertindak. Di sini Ruth memberitahu Boas masalahnya dan meninggalkan masalah itu pada Boas. Dan tentu saja Boas akan mengurus hal itu dengan baik. Jadi saya harus tenang. Dan dia tidak akan beristirahat sampai ia menyelesaikan masalah itu. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Segera setelah saya meletakkan masalah, menyebarkan pesan, dan memberitahu Tuhan tentang kebutuhan saya harus menyerahkannya kepada Tuhan seperti Hana ketika ia memberitahu Tuhan tentang masalahnya. Kemudian dia keluar dan makan dan wajahnya tidak lagi sedih. Dia sangat yakin bahwa Tuhan pada waktunya akan mempercepatnya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Tepat. Kita telah di akhir episode, terima kasih. Kita disenangkan oleh Tuhan dengan pelajaran yang menarik ini. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini dan menyelesaikan kitab Rut di episode berikutnya. Tuhan Terima memberkati. kasih. Terima kasih para tamu yang hadir di studio. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Rut yang berada di ladang Boas juga pergi ke tempat pengirikan Boas. Dan di sana dia bertemu dengan Boas. Di sana dia menerima dorongan dari Boas. Juga di sana Boas menanggapi permintaannya dan kemudian menenangkan hati Rut. Di sana dia memberi Rut kepastian bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini. Itu sebabnya dikatakan kepada Rut untuk tetap tenang karena pria itu tidak akan beristirahat tetapi akan menyelesaikan perkara ini. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Pemirsa terkasih, urusan Tuhan selalu sempurna. Jika Anda datang mendekat pada Tuhan dan ingin tunduk kepadanya, Ia akan memimpin Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan dan dari kemenangan kepada kemenangan. Iman kepada iman yang lebih tinggi dan kepada pengetahuan yang lebih dalam. Maka tetaplah berpegang kepada Tuhan. Saat Rut datang kepada Boas dan berkata kepadanya, "Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini." Seolah dia berkata, "Selimuti aku membutuhkanmu, aku menginginkanmu." Mengapa Anda tidak datang kepada Tuhan dan berkata, "Tidak ada pribadi lain yang dapat membuatku menikmati keselamatan. Tidak ada yang lain yang dapat melindungi aku. Aku ingin berada dekatmu." Saya tidak ingin datang dan duduk di kebaktian kemudian meninggalkan Anda. Saya membayangkan seolah-olah Rut berkata kepada Boas, "Tidak cukup bagiku untuk datang ke ladang dan bertemu denganmu, kemudian kembali pulang. Aku ingin tetap bersamamu selamanya." Maksud saya tidak ingin datang ke kebaktian dan mendengar khotbah tentang Tuhan lalu pulang ke rumah dan melupakannya. Tetapi saya ingin terus bersama Tuhan. Saya ingin menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya ingin Anda memiliki perasaan itu, pemirsa terkasih, bahwa hubungan Anda dengan Tuhan tidak akan terbatas pada kebaktian saja. Dan tidak terbatas pada khotbah saja yang Anda dengar tentang Tuhan. Mengapa Anda tidak mencoba bersekutu dengan Tuhan? Berbicara dengan Tuhan dan merasa bahwa Dia dekat dengan Anda dan Anda dekat dengan Dia. Dan berkata seperti seorang yang berkata, "Tuhan berdiri bersamaku dan menguatkanku." Dan merasa bahwa Tuhan menyertai Anda siang dan malam dan dalam kondisi yang sangat sulit. Merasakan bahwa Ia adalah rekan Anda siang dan malam dan merasa Ia menyertai Anda sepanjang hidup Anda. Mengapa Anda puas dengan 1 jam yang Anda habiskan dalam kebaktian? Dan setelah Anda pergi hubungan Anda dengan Tuhan berakhir? Mengapa Anda puas mendengar khotbah tentang Tuhan? Seperti seorang yang pergi ke tempat pengirikan lalu kembali ke rumah begitu saja. Biarlah ada ambisi rohani di dalam diri Anda bahwa Anda harus bersekutu dengan Tuhan siang dan malam.
Dikatakan tentang Henokh dan Henokh berjalan dengan Tuhan sepanjang hidupnya, sepanjang hari-harinya. Dan karena Henokh sudah terbiasa dengannya, dia diangkat untuk melanjutkan hubungannya dengan Tuhan di surga. Undangan yang sama juga untuk Anda dan saya, pemirsa terkasih. Tuhan tidak ingin kita datang kepadanya beberapa jam per hari atau beberapa kali dalam 1 minggu dan kemudian kita menghilang begitu saja. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan bersekutu dengannya dan berbicara dengannya, dan dia berbicara kepada kita. Dia ingin kita berbicara kepadanya dan ia menjawab kita dan merasakan kedekatan kita dengannya. Ini adalah hubungan yang hanya ditawarkan oleh Alkitab dan tidak ditawarkan oleh selain kekristenan. Jika Anda ingin hubungan seperti ini dengan Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk masuk dalam hati Anda dan Anda akan menemukan kedalaman yang sangat indah dalam persekutuan dengan Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. Mengapa Boas pergi ke sana, ke gerbang kota, untuk menyelesaikan hak dari penebusan Rut? Siapakah penebus yang paling dekat dengan Rut yang disebut kerabat? Kepada siapa hal penebusan itu dilakukan oleh Boas? Apakah syarat-syarat penebus dan bagaimana syarat-syarat itu digenapi di dalam Kristus? Bagaimana Tuhan mengganjar dan memberi kompensasi kepada Naomi dan Rut di waktu-waktu terakhir ini? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.